Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian kalimat, jenis kalimat, serta ciri-ciri dari kalimat efektif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adina Nur Aziza dengan NPM 23130240115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kalimat. Nah, menurut Alwi, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sedangkan menurut Cair, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Nah, menurut pengertian kalimat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, kalimat juga merupakan satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dan dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat. Nah, jenis-jenis kalimat itu dibedakan yang pertama berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat itu dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang dibuat dengan susunan atas satu pola saja yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, kalimat tunggal ini dibedakan lagi berdasarkan jenis predikatnya. Nah, jika dilihat dari jenis predikatnya, kalimat tunggal ini ada kalimat berpredikat nomina. Yang contohnya itu ayahku guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia di sini adalah nomina. Yang kedua, kalimat tunggal berpredikat adjektiva atau kata sifat. Contoh kalimatnya adalah Siti sangat cantik, di mana cantik ini adalah adjektiva. Kemudian, kalimat tunggal berpredikat verba atau kata kerja. Contoh kalimatnya itu Lara sedang bermain-main. Nah, bermain-main di sini adalah verba atau kata kerja. Kemudian, kalimat tunggal selanjutnya adalah kalimat tunggal berpredikat numeral. Contoh kalimatnya, temannya 12 orang. 12 orang di sini adalah numeral atau angka. Kemudian yang terakhir, kalimat tunggal berpredikat frasa preposisional. Nah, contoh kalimatnya itu guru bahasa Indonesia di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini adalah frasa preposisional. Nah, jika tadi kalimat tunggal itu dilihat berdasarkan jenis predikatnya, yang selanjutnya yaitu kalimat tunggal dilihat dari unsur pembentuknya. Ya, jika dilihat dari unsur pembentuknya, kalimat tunggal itu dibedakan menjadi kalimat tunggal sederhana dan kalimat tunggal luas. Nah, kalimat tunggal sederhana itu apa sih? Jadi kalimat tunggal sederhana itu adalah kalimat tunggal yang dibentuk oleh satu bagian inti atau dibentuk oleh satu subjek dan predikat, baik disertai objek dan pelengkap maupun tidak. Nah, contoh kalimat itu, gadis itu sangat ramah. Nah, gadis itu adalah subjek, sangat ramah adalah predikat. Kemudian, yang kedua adalah kalimat tunggal luas. Kalimat tunggal luas adalah kalimat tunggal yang dibentuk oleh satu bagian inti dan bukan bagian inti atau dibentuk oleh subjek, predikat, baik disertai dengan objek dan pelengkap maupun tidak, yang ditambah dengan keterangan. Nah, contohnya itu, dia pergi ke Ciamis. Dia itu sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke Ciamis sebagai keterangan. Nah, pembagian kalimat yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua klausa yang dipadukan menjadi satu. Nah, kalimat majemuk itu dibedakan lagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk setara itu? Jadi kalimat majemuk setara adalah kalimat yang dibentuk oleh dua klausa atau lebih yang sama kedudukannya.
Nah, contohnya itu orang itu sangat miskin, lagi pula sangat malas. Nah, biasanya dua klausa ini disatukan dengan konjungsi. Kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang dibentuk oleh dua klausa atau lebih yang tidak setara. Nah, salah satu klausanya ini merupakan bagian dari klausa lain. Nah, jika kalau kalimat majemuk setara itu klausanya kedudukannya sama, kalau majemuk bertingkat ini klausanya tidak setara. Contoh kalimatnya itu, Bibi kesepian karena tidak mempunyai anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Ranita Putri Vandewi dengan NPM 2313024009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat yang kedua itu berdasarkan bentuk sintaksisnya. Nah, pembagian jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksis itu terdiri dari 4, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan ekslamatif. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu jenis kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan atau menyampaikan informasi yang faktual. Biasanya disebut juga sebagai kalimat berita. Contohnya ketika kita melihat sebuah kejadian, lalu kita ingin menyampaikan kejadian tersebut, kita menggunakan bentuk kalimat deklaratif. Nah, seperti tadi pagi ada tabrakan mobil di Monas. Lalu saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. Pesawat itu mendarat dengan selamat di bandara. Nah, ini merupakan kalimat deklaratif yang memberi informasi kepada kita pendengar ataupun pembaca. Selanjutnya, kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat suruhan atau permintaan. Nah, bertujuan untuk memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, duduklah di kursi itu, yang menyuruh untuk duduk di kursi itu. Lalu jangan buat keributan, berarti meminta untuk tidak membuat keributan. Lalu kerjakan tugas ini sekarang juga, berarti menyuruh untuk mengerjakan tugas sekarang juga. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat ini tuh sering dikenal dengan kalimat tanya yang ditandai oleh kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Lalu bisa dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Nah, bentuk kalimat interrogatif ini biasanya digunakan untuk meminta jawaban iya atau tidak dan jawaban informasi mengenai sesuatu atau seseorang dari lawan bicara atau pembaca. Contohnya pertanyaan, apa dia istri Pak Bambang? Ini tuh pertanyaan yang memerlukan jawaban iya atau tidak. Lalu, apakah pemerintah akan memungut pajak deposito? Bagaimana kronologi kebakaran tadi malam? Ini berarti meminta jawaban informasi mengenai kebakaran tadi malam. Selanjutnya, kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif ini dikenal dengan kalimat seru. Secara formal itu ditandai dengan kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat berpredikat adjektifal atau kata sifat. Kalimat ekslamatif ini digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan perasaan yang kuat seperti keterkejutan, kekaguman, kegembiraan, atau kesedihan. Contohnya, alangkah indahnya pemandangan di sini. Kalimat kata ekslamatifnya itu alangkah dengan mengekspresikan perasaan kekaguman. Lalu, betapa bahagianya diriku hari ini. Kata ekslamatifnya itu betapa yang mengekspresikan perasaan bahagia. Aduh, perutku sakit sekali, itu juga merupakan kalimat ekslamatif. Selanjutnya ada jenis kalimat yang ketiga berdasarkan kelengkapan unsurnya. Unsur itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat jenis ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat lengkap atau kalimat major dan kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Bisa juga dilengkapi dengan objek dan keterangan seperti waktu, tempat. Kalimat majas juga termasuk dalam kalimat lengkap. Contoh kalimatnya, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Mahasiswa sebagai subjek, berdiskusi predikat, di dalam kelas adalah keterangan tempat. Lalu kalimat selanjutnya, ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. Ibu adalah subjek, mengenakan kaos hijau dan celana hitam itu adalah predikat. Lalu yang kedua, kalimat tak lengkap.
Kalimat tak lengkap itu kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki satu unsur seperti subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap itu biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contoh kalimatnya, selamat sore. Seharusnya kan kalimat ini bisa dilanjutkan dengan unsur subjek seperti Pak menjadi selamat sore Pak gitu. Lalu yang kedua, silakan masuk. Seharusnya kalimat ini bisa dilanjutkan dengan unsur subjek, contohnya Pak menjadi silakan masuk Pak. Lalu kapan menikah? Seharusnya kalimat ini juga bisa dilanjutkan dengan unsur subjek kamu menjadi kapan kamu menikah. Jenis kalimat yang keempat itu berdasarkan susunan subjek dan predikatnya. Nah, jenis kalimat ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi itu merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu yang menyatakan pelaku, predikat itu tindakan yang dilakukan oleh subjek, objek itu akibat dari tindakan predikat. Contoh kalimatnya yang pertama, kami memiliki peralatan sekolah di toko itu. Ini bentuknya SPOK, dengan kami itu sebagai subjek, membeli itu predikat, peralatan sekolah itu objek, di toko itu keterangan. Lalu yang kedua, tukang itu sedang membuat pondasi rumah. Ini bentuk kalimat SPO. Tukang itu sebagai subjek, sedang membuat itu predikat, pondasi rumah itu objek. Lalu kalimat ketiga, barang-barang ini akan dijual di pasar. Barang-barang ini itu subjek, akan dijual itu predikat, di pasar itu keterangan. Lalu yang kedua, kalimat inversi. Kalimat ini tuh dicirikan dengan adanya kata predikat yang mendahului kata subjek. Jadi, unsur subjek dan predikat itu terbalik. Nah, kalimat versi biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Kata yang pertama kali muncul pada kalimat versi itu merupakan tolak ukur yang akan mempengaruhi makna kalimat dan akan menimbulkan suatu kesan pada pendengar maupun pembacanya. Contohnya, kalimat bawa buku itu kemari. Bawa itu sebagai predikat, buku itu subjek. Lalu contoh kedua itu berangkatlah Marimin ke kampus. Berangkatlah sebagai predikat, Marimin sebagai subjek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dapat mudah dipahami secara seksama oleh pembaca atau oleh si pendengar. Kalimat yang jelas dan baik akan mudah dipahami seseorang dengan tepat. Kalimat demikian disebut juga dengan kalimat efektif. Akidah juga menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memiliki persyaratan gramatikal disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Seperti yang pertama yaitu unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Yang kedua, aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Lalu yang terakhir yaitu cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Selanjutnya yaitu definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama yaitu ada menurut Akhadia, Arsyad, dan Ridwan 2001 bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Lalu yang kedua yaitu menurut Arifin 1989 bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mudah, kalimat yang memenuhi
kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Lalu yang ketiga, menurut Nasuka, Rahmadi, dan Wahyudi 2009, bahwa kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi. Informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang terakhir, menurut Rahayu 2007, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan atau kata kunci bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalimat efektif memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, di sini saya akan membahas dua. Yang pertama yaitu kesepadanan, dan yang kedua yaitu kelogisan. Nah, kesepadanan ini merupakan keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kemudian kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Nah, cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjeknya. Contohnya, misalnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar kuliah. Nah, itu merupakan contoh yang salah. Kenapa? Penggunaan bagi semua membuat terdengar seperti perintah yang ditunjukkan kepada sekelompok orang tertentu, dan hal ini adalah mahasiswa perguruan tinggi. Nah, ini menimbulkan implikasi bahwa perintah tersebut hanya berlaku untuk mereka dan tidak berlaku untuk orang lain di luar kelompok tersebut. Nah, jadi kalimat yang benar yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Kemudian, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh karena itu, kata hubung tidak boleh ada di kalimat tunggal. Nah, pada contoh ini terdapat kalimat kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, perbaikan kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah kalimat itu menjadi kalimat majemuk, maka kalimatnya akan menjadi kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kemudian yang kedua, gantilah ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat, maka kalimatnya akan menjadi kami datang terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kemudian ciri yang ketiga yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Ini merupakan contoh yang salah. Kemudian pembenarannya yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian contoh yang kedua yaitu sekolah kami yang terletak di depan pasar kota. Nah, yang benar yaitu sekolah kami terletak di depan pasar kota. Kemudian, ciri yang keempat, tidak terdapat subjek ganda. Nah, subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Nah, pada contoh yaitu ada penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, ini salah.
Kenapa? Pada kalimat pertama terdapat dua subjek, yaitu penyusun laporan itu dan saya. Maka kalimat yang benar harusnya dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kemudian ciri yang kedua dari kalimat efektif yaitu kelogisan. Nah, kelogisan ini adalah ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, kelogisan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Kalimat yang logis harus memiliki subjek keterangan, predikat, induk, dan anak kalimat yang jelas. Nah, selain itu, subjek tidak boleh ganda dan predikatnya tidak didahului kata yang. Nah, kemudian contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat ini tidak efektif karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilakan. Maka, kalimat yang efektif atau yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.